Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Gita Fadilah dengan NIM 42033111047. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang pengoperasian MATLAB. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya langsung. Nah, langkah pertama yang kita gunakan pada penggunaan MATLAB, kita harus membuat clear dan CLC agar mempermudah kita dalam menghapus workspace dan juga command window. Nah, jadi kedua hal ini sangat penting sebagai permulaan dalam pengoperasian MATLAB. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, kita buat file name, kemudian kita save. Nah, setelah di save, maka selanjutnya yang pertama kita akan mempelajari scalar. Jadi scalar itu terdiri dari satu ya teman-teman. Nah, misalkan P sama dengan 3. Atau bisa juga kita buat P sama dengan 5. Setelah itu kita run. Jadi di command window akan muncul nilai P sama dengan 5. Sama seperti yang kita perintahkan di atas. Kemudian kita kunci agar tidak keluar berulang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang vektor baris. Nah, kita misalkan key sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita klik run lagi. Nah, jadi key sama dengan 4, 5, 6, 7, 8 merupakan vektor baris. Dan di command window juga akan dimunculkan key sama dengan 4, 5, 6, 7, dan 8. Membentuk sebuah garis sejajar, atau juga bisa dinamakan sebagai vektor baris. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai vektor kolom. Kita misalkan R sama dengan 2, 3, 5, 6, 8. Ini kita kunci agar tidak muncul secara berulang, kemudian kita run. Jadi R ini kita perintahkan sebagai vektor kolom, maka di command window akan muncul sebagai kolom 2, 3, 5, 6, 8 akan sejajar ke bawah seperti membentuk kolom. Dan teman-teman jangan lupa bahwasannya di workspace ini nilai yang sudah kita buat akan muncul seperti P, Q, R. Seperti ini, R nilainya akan muncul di sini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari matriks. Nah, jadi matriks ini ada 2x2 dan 3x3. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah matriks 2x2. Kita misalkan S sama dengan 4, 6, 5, 7. Kemudian kita kunci dan klik run. Oke, jadi 4 dan 6 ini adalah baris pertama. Kemudian 5 dan 7 sebagai baris kedua. Selanjutnya kita akan mempelajari transpose. Nah, transpose ini merupakan pembalikan antara vektor baris menjadi vektor kolom ataupun sebaliknya. Nah, kita misalkan QT. Nah, QT ini merupakan key transpose ya teman-teman, sama dengan key tanda petik. Nah, tanda petik ini merupakan perintah bahwasannya ia adalah transpose. RT sama dengan R transpose. ST sama dengan S transpose. Kemudian kita kunci dan klik run. Oke, setelah kita transpose bahwa sebelumnya key adalah vektor baris, karena sudah kita transpose, maka key tersebut akan menjadi kolom. Nah, kemudian R yang semulanya sebagai vektor kolom, maka setelah kita transpose menjadi vektor baris. Oke, selanjutnya adalah S. S itu merupakan matriks 2x2. Nah, 4 dan 6 merupakan baris pertama, tetapi setelah ditranspose akan menjadi kolom pertama yaitu 4 dan 6, dan kolom yang kedua yaitu 5 dan 7. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk transpose. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Lalu bagaimana penjumlahan vektor ini? Nah, kita misalkan sum sama dengan Q ditambah R transpose. Kemudian kita run. Nah, oke. Jadi Q 4, 5, 6, 7, 8 sebagai vektor baris
itu bisa dijumlahkan dengan sama-sama vektor baris. Maka dari itu di sini saya buat R transpose. Jika saya tidak membuat R transpose, maka di sini tidak akan bisa dijumlahkan karena R merupakan vektor kolom. Nah, setelah dijumlahkan, maka diperoleh hasilnya 6, 8, 11, 13, 16. Oke, selanjutnya kita akan membahas perkalian vektor. Nah, dalam perkalian vektor ini terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu vektor dot dan vektor cross. Nah, yang pertama yaitu perkalian vektor dot. Nah, saya misalkan mul dot sama dengan dot Q R transpose. Kemudian saya kunci dulu, kemudian saya run. Nah, jadi jika kita melakukan perkalian vektor dot, itu akan menghasilkan skalar, teman-teman. Nah, jadi Q baris tadi kita kalikan dengan R transpose. R ini kita transposkan menjadi R baris. Hal itu akan menghasilkan skalar dengan catatan melakukan vektor dot. Nah, oke, selanjutnya bagaimana dengan perkalian vektor cross? Misalkan T sama dengan 4, 5, 8. Kemudian U sama dengan 3, 6, 7. Ini kita kunci agar tidak menghasilkan berulang. Kemudian kita klik run. Maaf, kita buat di bawahnya adalah mul cross sama dengan cross T kali U. Kemudian kita run. Jadi T ini merupakan vektor baris 4, 5, 8. U merupakan vektor baris kedua yaitu 3, 6, 7. Kemudian jika kita kalikan dengan perkalian vektor cross akan menghasilkan vektor baris juga yaitu min 13, min 4, dan 9. Jika menggunakan vektor cross maka akan menghasilkan vektor itu juga. Jika kita mengalihkan dengan perkalian vektor dot, maka kita akan menghasilkan skalar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggabungan dua vektor atau konkatenate. Nah, kita misalkan V sama dengan QT. Nah, kemudian kita kunci dulu dan klik run. Nah, kemudian Q yang semula sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Ini Q 4, 5, 6, 7, 8. Kita jumlahkan dengan T yaitu 4, 5, 8. 4, 5, 8. Nah, ini akan menghasilkan sebuah vektor baris. Nah, dengan nama variabel V. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian kita coba dengan variasi lainnya. Kita misalkan W sama dengan P R transpose. Ini kita coba kunci, kemudian kita run. Oh, maaf, ada kesalahan yaitu ini Q. Kemudian kita run. Oke, jadi ketika Q merupakan 4, 5, 6, 7, 8 sebagai vektor baris, kita jumlahkan dengan R transpose. Nah, ingat ya teman-teman, jadi yang bisa dijumlahkan itu adalah sama-sama vektor baris atau juga bisa sama-sama dengan vektor kolom. Nah, jika R transpose ini sebelumnya tadi sebagai vektor kolom, maka kita transposkan menjadi vektor baris, yaitu menjadi 2, 3, 5, 6, 8. Selanjutnya kita mencoba dengan variasi lainnya. Kita misalkan Z sama dengan Q T 5, 6. Kita kunci dulu, kemudian di run. Oke, jadi Q ini merupakan 4, 5, 6, 7, 8 dan T ini merupakan 4, 5, 8. Nah, kemudian kita ada buat penambahan nilai yaitu 5 dan 6. Nah, maka kedua vektor ini bisa digabungkan, teman-teman. Walaupun kita tambahi nilai yang lainnya, yaitu bilangan berupa 5 dan 6. Maka hasilnya adalah di common window tersebut. 4, 5, 6, 7, 8 pada baris pertama dan pada baris kedua yaitu 4, 5, 8, 5, 6. Oke, berikutlah video yang dapat saya buat. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.